Halo yang Economics, balik lagi nih di podcast yang dipersembahkan oleh The 19 Hypothetical 2022. Nah, pada kesempatan kali ini aku Manu yang akan membimbing podcast dan menemani Young Economics semua di podcast kali ini. Tapi mungkin aku mau kasih informasi dulu nih ya ke Young Economics yang mungkin belum tahu. Hypothexar itu apa sih? Jadi Hypothexar itu kepanjangan dari Hypothesa Exhibition in Revolution yang merupakan mega proker dari himpunan profesi dan peminat ilmu ekonomi dan studi pembangunan IPB University. Wah, keren banget nggak sih? Tapi nggak hanya itu aja nih Young Economics, karena Hypothexar pada tahun ini mengusung tema yang nggak kalah menarik, yaitu Creative Economy by Digillennials in National Economic Recovery. Wah, suatu tema yang luar biasa banget ya. Nah, tapi kayaknya kurang afdol nggak sih kalau tema yang bagus itu aku ulik sendiri. Jadi pada kesempatan hari ini aku sudah bersama Gading nih di studio. Halo Gading. Halo Manu. Jadi Gading yang hari ini akan bareng aku untuk ngulik dan sharing-sharing nih terkait tema besar dari Hypothexar tahun ini. Nah, mungkin sebelumnya Gading bisa nih sapa-sapa dulu yang Economics. Halo Young Economics, perkenalkan nama aku Gading. Aku mahasiswa semester 5 dari Ilmu Ekonomi Angkatan 57. Oke deh, wah aku pokoknya udah gak sabar banget nih. Pokoknya semoga juga yang Economics juga bisa mendengarkan podcast ini dengan baik. Pokoknya karena kita bakal sharing-sharing banyak hal ya nih Gading ya, terkait tema besar dari Hypothexar itu sendiri. Untuk memulai nih mungkin pertanyaan yang simpel-simpel dulu ya. Kalau untuk menurut Gading sendiri tuh ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Kalau menurutku sih definisi ekonomi kreatif itu kan dari dua kata ya, ekonomi sama kreatif. Kalau kita misalnya melihat dari ekonomi itu kan kayak proses yang panjang gitu ya, mulai dari produksi, distribusi sampai barang itu kepakai gitu. Nah, kalau kita melihat dari kata kreatif itu kan hasil eksplorasi ya dari ide intelektual kita. Jadi menurutku kalau digabungin nih ekonomi kreatif itu kayak proses produksi, distribusi sampai pemakaian yang hasilnya itu dihasilkan dari ide-ide kreatif dari kita sendiri gitu, eksplorasi dari intelektual. Nah, hal ini bisa berupa kayak seni, kriya, film, musik, dan banyak lagi yang sekarang ini udah kita nikmati gitu. Iya sih, betul juga sih, kayak suatu proses yang pastinya lebih dari suatu proses ya. Dan untuk ekonomi kreatif ini tadi seperti yang Gading bilang, datangnya dari inovasi dan ide-ide sendiri. Dan dia berarti ekonomi kreatif ini pastinya deket banget nggak sih dengan kehidupan kita, karena ya balik lagi dengan ide dan inovasi pribadi masing-masing yang tentunya ada gitu kan. Nah, kalau untuk ekonomi kreatif sendiri, Gading melihat fenomena ekonomi kreatif di Indonesia ini mulai gencar kapan sih? Kalau kita ulik-ulik sejarahnya nih, itu aku lihat sih ekonomi kreatif itu mulai muncul sejak masa pemerintahan Pak SBY nih, Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tahun 2006. Nah, ini bermula ketika Pak SBY pergi ke kunjungan Korea Selatan dan melihat pameran hasil-hasil dari ekonomi kreatif seperti seninya, baru kayak pameran filmnya dan juga musiknya. Nah, dari situ SBY berinisiatif nih untuk memajukan ekonomi kreatif di Indonesia karena melihat potensinya besar banget di Indonesia. Dan ini kata SBY bisa jadi the next pilar dari ekonomi kita, karena pilar yang konvensional itu kan kayak manufaktur, baru industri sama jasa. Jadi Pak SBY mulai merencanakan hal tersebut biar bisa jadi pilar ekonomi Indonesia selanjutnya. Nah, sejak saat itu ekonomi kreatif kita mulai berkembang sesuai dari pergerakannya zaman. Wah, berarti ekonomi kreatif ini juga istilahnya sudah cukup lama ya diperkenalkan dan juga dikembangkan gitu. Dimulai tadi seperti yang Gading bilang dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Beliau istilahnya terinspirasi dan akhirnya mengadaptasi konsep ekonomi kreatif untuk dijalankan di Indonesia. Tapi mungkin Gading punya pendapat atau penilaian nih, kira-kira fenomena kebangkitan ekonomi kreatif tuh apa aja sih? Kalau dibilang kayak momentum kebangkitan, menurutku ekonomi kreatif itu timeless ya, kayak nggak berpacu sama waktu, karena kreativitas itu kan namanya juga kreatif ya, berarti ide kan ya kayak kapan aja bisa muncul. Di sini juga kita bisa munculkan ide. Jadi menurutku uniknya ekonomi kreatif ini kayak dia gitu bisa momentumnya itu panjang gitu, jadi bisa memanfaatkan waktu yang ada. Contohnya kayak kemarin pas pandemi, baru tiba-tiba yang viral tuh Citayam Fashion Week, itu kan juga bisa jadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif karena mereka bisa ya ngasih tahu fashion mereka. Jadi menurutku ya itu momentum kebangkitannya itu panjang, dan ya namanya balik lagi kayak kreatif itu inovasi nggak terpatok waktu, jadi bisa kapan aja gitu. Oh iya juga sih, jadi kayak ya karena ekonomi kreatif ini balik lagi ke individu masing-masing gitu ya, menggunakan ide masing-masing, tentunya berarti perjalanannya juga timeless gitu, bisa terus dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait tren perkembangan ekonomi kreatif akhir-akhir gini, bagaimana sih menurut Gading? Apakah lagi mandek atau lagi maju atau mungkin lagi mundur nih? Kalau kita lihat dari ekonominya ya, misalnya kayak sebelum COVID-19 itu emang ekonomi kreatif lumayan menyumbang yang besar ya terhadap PDB Indonesia. Aku dapat datanya itu hampir sekitar 5% nih dari porsinya PDB Indonesia. Tapi mungkin karena pandemi pasti ya ekonomi juga mengalami kontraksi dan juga ekonomi kreatif juga mengalami kontraksi. Nah, itu mulai mandek tuh beberapa usaha, karena contohnya kayak ekonomi kreatif kan pasti
butuh yang membeli barang gitu kan. Nah itu juga kita harus kontak fisik. Nah mulai dari situ ada beberapa yang usaha-usaha yang mulai turun. Tapi setelah pandemi mulai mereda, menurutku ekonomi kreatif juga udah mulai meningkat sih. Karena pada saat pandemi kan kita berada dalam jaringannya. Dan yang aku lihat ekonomi kreatif ini mudah banget dipasarin sama ya digitalisasinya itu mudah banget. Karena misalnya kayak musik, baru kayak misalnya film itu kan bisa kita mengaksesnya lewat Netflix, lewat Spotify. Itu kan ya di genggaman HP kita bisa menikmati itu. Jadi ya balik lagi sih ada nurunnya, tapi ya dari pandemi ini juga kita bisa meningkat dari ekonomi kreatifnya. Oke, ya juga sih, benar juga ya. Karena memang pas awal masa-masa pandemi itu semua perekonomian itu benar-benar terpukul mundur banget ya. Dan memang istilahnya yaitu adalah suatu kinerja dari pemerintah dan juga bantuan juga dari masyarakat secara aktif juga. Akhirnya perekonomian juga istilahnya bisa bangkit kembali lagi. Salah satunya juga lewat ekonomi kreatif gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Gading sempat singgung terkait pandemi nih. Mungkin Gading punya bayangan atau penilaian kira-kira gimana sih peran ekonomi kreatif dalam meng-recovery perekonomian Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19, Gading? Menurutku punya peranan penting sih. Soalnya kalau kita balik lagi misalnya dari pemerintahan kita, nah ekonomi kreatif ini kan dipegang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan menurutku satu hal yang bisa kita lihat di sini, dia penting banget untuk recovery Indonesia ekonominya pastinya ya. Karena contohnya Indonesia ini kan pasti punya banget sumber ya, kayak sumber daya alam dan juga salah satunya pariwisata. Dan yang bisa aku lihat di sini kayak pariwisata sama ekonomi kreatif ini kayak berjalan bergandengan tangan gitu loh. Jadi ketika kita ningkatin pariwisata, nah bisa saja meningkatkan ekonomi kreatifnya. Kayak let's say lah contoh misalnya pariwisata di Danau Toba gitu kan. Nah itu kan ketika kita ningkatin pariwisatanya, misalnya banyak bule yang datang, banyak pengunjung datang, mereka kan bakal tertarik kayak lihat industri-industri ekonomi kreatifnya di sana. Misalnya kayak kain tenun, kayak ulos, ketika mereka membelinya, barulah tuh roda ekonomi mulai berjalan lagi. Jadi menurutku kalau dibilang terkait untuk recovery pasti punya peran yang penting banget ya. Karena contohnya di Mandalika kemarin ketika Pak Sandiaga Uno mulai mempopulerkan terkait itu, mulai banyak kan mancanegara mulai datang, terus mulai membeli kriya tangan dari situ, mulai membeli seni-seni dari sana. Jadi ketika kita melihat recovery itu pasti ya kacamata yang luas banget kan. Jadi mulai dari pariwisatanya udah masuk, terus kalau kita lihat misalnya industri musik, industri film itu kan mulai ya pada saat pandemi juga kita bisa mengakses musik film di mana aja kan. Terus kayak industri makanan sekarang kita bisa pesan makanan cuma lewat HP. Jadi ya untuk recovery pasti punya porsi yang besar lagi, karena mulai dari Pak SBY juga sudah mencanangkan bahwa ini jadi the next pilar ekonomi Indonesia untuk kemajuan kita gitu. Iya sih, betul juga sih. Aku juga ngamatin hal yang serupa ya. Karena ekonomi kreatif ini yang tadi bilang Gading banyak banget ya. Ada fashion, makanan, bahkan juga salah satunya juga tadi ada suatu event yang besar juga di Indonesia gitu. Jadi kayak istilahnya ekonomi kreatif ini nggak hanya berperan penting, tapi dari awal juga memang berpotensi sangat besar gitu ya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, tapi terkait peran yang penting tadi, kira-kira ada nggak sih kendala dari ekonomi kreatif itu sendiri? Pastinya ada kendala ya, karena dalam melakukan sebuah ekonomi ya pasti kita bakal nemuin banyak kendala gitu ya. Yang aku lihat dari kendala mungkin kita masih banyak yang nganggap remeh kali ya sama ekonomi kreatif ini. Kayak apa sih cuman kain tenun doang mungkin untuk buat yang hal-hal yang kriya, apa sih kayak cuman emang bikin film bisa ngasih impact ke ekonomi Indonesia. Kan pasti banyak masyarakat awam yang belum sadar gitu loh pentingnya ekonomi kreatif, padahal tanpa sadar kita kayak nonton TV aja udah kayak tiap hari, butuh makanan juga kayak tiap hari, padahal hal tersebut kan ya kecil-kecil bakal menjadi bukit gitu. Jadi aku melihat di situ sih banyak banget masyarakat awam pastinya yang kayak masih kurang aware sama barang-barang ekonomi kreatif. Dan pastinya kayak satu kendala juga dari masyarakatnya juga ya, kayak masih lebih suka membeli barang-barang dari luar, padahal kita tidak memajukan produk-produk Indonesia. Padahal pentingnya dari ekonomi kreatif pasti ya barangnya kebeli atau enggak gitu, kepake atau enggak. Jadi di situ sih kemudian kalau pada saat pandemi ya, pada saat ya hal-hal yang berbau kontak fisik pastinya kayak membeli peralatan, bagaimana kita bisa tanpa berkontak fisik. Jadi menurutku kalau soal pandemi ya terkait itu baru secara general pasti ya bagaimana produk ini bisa sampai ke tangan kita masing-masing gitu. Betul sih. Jadi kayak balik lagi ke manusianya ya. Karena sebenarnya produk-produk dari yang dihasilkan di ekonomi kreatif ini sebenarnya juga sangat dekat banget ya sama kehidupan kita. Jadi memang tentunya istilahnya juga bagian tugas kita sebagai masyarakat gitu, teman-teman juga sebagai young economics juga istilahnya berperan penting, punya peran yang penting juga dalam memajukan ekonomi kreatif gitu. Nah mungkin aku pengen tanya yang lebih dalam lagi nih, kira-kira ada nggak sih tokoh ekonomi kreatif yang Gading jadikan teladan gitu, yang Gading sukai gitu?
Mungkin kalau dilihat toko kayaknya yang punya impact lebih kali ya. Kalau sekarang kan kita bisa lihat ekonomi kreatif kan dipegang Kemenparekraf ya. Jadi mungkin aku bisa katain menterinya mungkin Pak Sandiaga Uno karena ya punya impact lebih gitu ya. Kita bisa lihat bapaknya effort banget untuk mempromosikan ekonomi kreatif, effort banget untuk ya ngasih tahu seni-seni kria Indonesia, baru kayak ngasih tahu banyak lah pariwisatanya juga, sehingga apalagi pada masa bisa kita bilang setelah Covid kali ya, itu mulai maju lagi, mulai banyak wisata mulai datang, baru mulai banyak yang melihat gitu ya pentingnya ekonomi kreatif di Indonesia. Terus ya pastinya tak lupa juga pasti aku nyampein juga pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya yang di luar sana, apalagi di Indonesia yang banyak banget, mulai dari ya pelaku usaha kecil sampai yang usaha besar, pasti mereka punya ya kunci yang besar untuk kemajuan ekonomi kreatif Indonesia. Betul banget sih, aku juga kagum banget sih sama beliau karena beliau tuh benar-benar istilahnya terlihat banget sangat bekerja keras ya untuk memajukan ekonomi kreatif dalam bidang yang ekonomi kreatif itu sendiri tuh banyak banget, dan beliau benar-benar berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa reach out dan memaksimalkan potensi dari seluruh bidang yang ada di ekonomi kreatif itu. Aku juga salut banget sih sama beliau. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, kalau terkait pelaku dan kinerja ekonomi kreatif di daerah Gading tuh seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan harapan dan gambaran Gading bagaimana ekonomi kreatif itu harus berjalan atau bagaimana? Kalau kita lihat kan misalnya daerahku kan kebetulan daerah pariwisata ya, aku tinggal di Samosir, terus ya pasti deket banget sama pariwisata, dan ya Samosir juga Danau Toba kita tahu bersama kayak itu prioritas pariwisata nasional kan. Jadi menurutku kalau dibilang kemajuan sih sudah lumayan banyak ya, karena udah mulai kedukung gitu, mulai dari kayak ekonomi kreatif yang misalnya ulos, kentenun itu mulai dikembangkan jadi beragam produk, baru kayak masakan-masakan di sana kayak masakan lokal yang mulai dikembangkan dari berbagai produk. Jadi kayak adanya diferensiasi produk itu kan membuat kita sebagai konsumen kayak oh apa nih menarik. Jadi menurutku hal seperti itu mendukung banget untuk kemajuan ekonomi kreatif. Ditambah lagi pemerintah yang udah mulai fokus sama pariwisatanya dengan cara yang menetapkan Danau Toba sebagai prioritas daerahnya. Jadi kalau dibilang sesuai harapan sih aku bersyukur ya, karena meningkatkan banget ekonomi masyarakat di sana, karena secara luas ekonomi itu kan ini ya berimpact lebih banget sama sosial masyarakat. Jadi ya bisa meningkatkan kemajuan juga masyarakat di Danau Toba, dan apalagi kayak kemajuan di desa-desa gitu, itu impactnya gede banget sih. Wah, bagus deh kalau kayak gitu. Jadi kayak tadi potensinya juga udah tergali dengan baik gitu ya, dengan bantuan juga dari pemerintah gitu terkait pelaksanaan ekonomi kreatif. Semoga satu Indonesia deh gitu, satu Indonesia, seluruh pelaku ekonomi kreatif yang di Indonesia juga merasakan hal yang sama gitu, dan akhirnya ekonomi kreatif itu secara kolektif juga bisa menopang pada ekonomi Indonesia gitu kan. Nah, tadi balik lagi mungkin kita singgung dikit terkait pemerintah. Seperti yang kita tahu tadi pemerintah juga pastinya banyak nih upaya-upaya dalam memajukan ekonomi kreatif gitu kan. Nah, kira-kira selain dari pemerintah nih, kita nih sebagai mahasiswa atau generasi muda, menurut Gading bagaimana sih cara kita berperan dalam memajukan ekonomi kreatif? Berperan sih berarti langkah kecilnya ya kita untuk bisa membeli barang-barang tersebut ya, membantu ya roda perekonomiannya. Karena kalau kita lihat dari dasarnya kayak ekonomi kan memproduksi barang ya, berarti bagaimana barang itu bisa kita nikmati, berarti ya peran yang bisa kita lakukan sebagai konsumen berarti ya bagaimana kita bisa membeli barang-barang tersebut, baru mengenalkannya sama teman-teman kita ya, dikit-dikit hitung-hitung kayak memperkenalkan oh ini keren nih barangnya, cobain yuk gitu kan. Nah, menurutku itu langkah kecil yang bisa siapa aja udah bisa lakuin, dan terkhusus mungkin buat kita mahasiswa yang kita dari lingkup akademik gitu ya udah belajar juga, menurutku ya mulai aware lah gitu sama barang-barang Indonesia, kita mulai mempopulerkannya. Terus ya jangan malu gitu untuk memakai barang-barang Indonesia, karena balik lagi ekonomi kreatif itu kan sangat ini ya, dari inovasi juga jadi ke ide, jadi menurutku penting banget untuk diperkenalkan dan juga untuk digaungkan gitu. Iya, betul banget sih ya, seperti yang tadi juga Gading bilang ya, kayak kalau pemerintah aja yang jalan itu kayak kurang bisa kan. Kita sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda yang masih sangat produktif gitu ya, masih penuh inovasi, dan juga tenaga kita juga masih istilahnya masih full gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menempatkan diri kita sendiri sebagai pemegang peran penting juga dalam kemajuan ekonomi kreatif gitu. Terima kasih Gading atas kesempatan dan sharing-sharingnya yang pada hari ini sangat luar biasa banget. Nah, dan untuk yang ekonomik sepertinya kita sudah berada di penghujung podcast kedua kali ini. Tetapi yang ekonomik masih bisa nih berkesempatan untuk berdiskusi secara aktif di acara Economics Discussion on Saturday, atau juga yang bisa disebut EXIS, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 17 September 2022 dengan tema pariwisata kembali dibuka, angin sejuk bagi perekonomian atau bencana. Wah, suatu tema yang menarik banget ya. Nah, yang ekonomik bisa langsung daftar dan jangan sampai ketinggalan. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa banget nih untuk kepoin Instagram The 19 Hypothexar 2022 di @hypothexaripb. Aku Manu pamit undur diri dan sampai bertemu di rangkaian Hipotek selanjutnya. Sampai jumpa.